Perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia saat ini tidak berada pada posisi yang baik-baik saja. Kan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Sehingga muncul krisis yang ketiga, yaitu krisis keuangan. Beberapa negara yang tidak kuat ambruk. Dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan, krisis energi terjadi. Kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan kepada sejumlah tantangan. Yang pertama, tekanan kepada inflasi. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun ini sebesar 5,4%, melebihi ekspektasi dan perkiraan banyak kalangan. Adapun capaian ini tidak lepas dari bauran kebijakan di dalam negeri. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi salah satu kebijakan yang penting dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kebijakan fiskal seperti penambahan subsidi bidang energi menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan pengendalian pandemi, kita sebagai bangsa juga senang. Banyak negara mengapresiasi kecepatan pengendalian serangan Delta yang lalu. Tentu ini merupakan pencapaian dari kita semua, didukung oleh secara alami karakteristik virusnya, mendukung program pengendalian yang kita lakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,44% pada kuartal 2 tahun ini menjadi sebuah capaian impresif yang melampaui perkiraan optimistis pemerintah. Hal ini juga menunjukkan kemampuan RI dalam menghadapi gejolak global saat ini. Menkeu menjelaskan kinerja ekonomi RI didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,51% atau berkontribusi sebesar 2,92% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain. Kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini juga ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 19,74% atau berkontribusi 2,14% terhadap realisasi pertumbuhan nasional. Sementara dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan yang masih menjadi kontributor utama PDB nasional tercatat mampu tumbuh 4,1%. Industri pengolahan berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan, yaitu sebesar 0,82%. Kemudian sektor penunjang pariwisata seperti sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum juga turut tumbuh signifikan setelah sebelumnya terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021. Sri Mulyani pun berharap capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat baik itu dapat terus terjaga di tengah resiko perekonomian dunia yang masih diselimuti ketidakpastian. Menkeu mengatakan kinerja itu merupakan hasil kerja keras, ikhtiar juga kegotong royongan dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, ke depan pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2022. Pemerintah pun optimis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 lebih tinggi dari kuartal 2 2022 sebesar 5,44%. Hal ini melihat berbagai data seperti sektor manufaktur dan perdagangan yang semakin pulih. Keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi bak kunci capaian ekonomi Indonesia saat ini, meskipun di awal banyak yang mencaci kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengemukakan cara pemerintah menjaga laju inflasi nasional agar tidak memicu kenaikan harga barang, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi nasional bisa to the moon. Ingat ya, tahun lalu Q2 kita adalah 7% lebih pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita 5,4% di atas 7% yang tahun lalu. Itu kan berarti tumbuhnya cepat sekali. Karena apa? Satu, tentu karena konsumsi. Konsumsi kita itu selalu merupakan 56% mayoritas dari PDB kita. Jadi PDB kita itu mayoritas konsumsi.
Berbicara dalam dialog Economic Update, Suhasil mengemukakan sampai saat ini angka inflasi Indonesia masih relatif terkendali di angka 4,9%, apalagi jika dibandingkan negara-negara tetangga yang mencatatkan inflasi yang lebih tinggi. Suhasil mengemukakan beberapa negara lainnya memang terdampak dengan kenaikan harga komoditas di sektor energi. Namun bagi Indonesia, ada beberapa komponen energi yang harganya masih diatur oleh pemerintah seperti tarif listrik, LPG hingga harga bahan bakar minyak. Namun pemerintah berusaha menahan agar kenaikan harga internasional tidak ikut berdampak pada harga di dalam negeri. Salah satunya dengan menambah alokasi subsidi energi yang juga berasal dari berkah penerimaan kenaikan harga komoditas. Dengan demikian, pada kuartal 2, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,44%, jauh di atas ekspektasi pemerintah sendiri maupun pelaku pasar. Hal tersebut membuat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK sepakat bahwa kondisi Indonesia saat ini masih terjaga di tengah semakin memburuknya perekonomian dunia, di mana ekonomi Indonesia dimungkinkan tetap cerah dan tak ikut terjerumus ke lubang resesi ataupun stagflasi.